17 Ramadan tahun kedua Hijriah. 313 pasukan Muslim berdiri di lembah Badar, berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy bersenjata lengkap. Rasulullah SAW mengangkat tangannya berdoa, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, tak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi ini." Lalu langit bergerak, malaikat turun membawa pertolongan, kaum Muslim maju dengan takbir yang mengguncang bumi. Meski jumlah kecil, dengan iman dan keberanian, mereka menghancurkan pasukan Quraisy. Itulah Perang Badar, kemenangan pertama Islam, dan bukti bahwa kekuatan sejati datang dari iman, bukan jumlah. Tahun ketiga Hijriah. Di kaki Gunung Uhud, 3.000 pasukan Quraisy bersiap membalas kekalahan di Badar. Rasulullah SAW menempatkan 50 pemanah di atas bukit. Pesannya, jangan tinggalkan posisi apapun yang terjadi. Pertempuran dimulai. Kaum muslimin unggul. Quraisy kocar-kacir. Kemenangan seakan di tangan. Sebagian pemanah turun. Mereka mengira perang telah usai. Bukit menjadi kosong. Mereka mengambil barang dan harta benda yang ditinggalkan kaum Quraisy. Mereka lupa pesan dari Rasulullah. Khalid bin Walid melihat celah. Serangan balik pun terjadi. Pasukan berkudanya menyerbu dari arah belakang. Barisan Muslim terpecah. Banyak sahabat gugur termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW terluka. Desas-desus wafatnya menyebar. Pasukan goyah. Namun ada yang tetap berdiri menjaga Rasul hingga titik darah penghabisan. Di antaranya Talha bin Ubaidillah dan Ummu Ammarah. Perang berakhir. Quraisy tidak melanjutkan serangan, tapi kemenangan belum berpihak pada umat Islam. Uhud bukan tentang kalah atau menang, tapi tentang ketaatan, tentang ujian dan pelajaran yang tak akan dilupakan sepanjang zaman. Tahun kelima Hijriah, seorang utusan membawa kabar buruk. 10.000 pasukan gabungan Quraisy dan sekutunya bergerak menuju Madinah. Musyawarah digelar. Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia, mengusulkan strategi luar biasa, menggali parit sebagai pertahanan. Selama hampir 1 bulan, kaum muslimin bekerja siang malam menepis lapar bersama mereka. Pasukan koalisi Quraisy, Ghatafan dan lainnya akhirnya tiba. Mereka terkejut. Sebuah parit dalam dan lebar menghalangi jalan masuk. Satu-satunya prajurit yang berhasil menyeberang adalah Amr bin Abd Wud. Tapi Ali bin Abi Thalib maju menghadangnya dan mengalahkannya dalam duel legendaris. Ujian datang silih berganti. Di malam hari dengan cuaca dingin dan kelaparan, ada kabar bahwa Bani Quraiza mengkhianati perjanjian. Namun Allah mengirim angin kencang. Tenda-tenda musuh porak-poranda. Mereka panik lalu mundur malam itu juga. Perang Khandak bukan hanya soal strategi. Ini tentang iman, kesabaran, kecerdasan, dan kemenangan karena pertolongan Allah. Tahun 5 Hijriah, Madinah dikepung. Pasukan Quraisy dan Ghatafan mengepung dari luar. Tapi dari dalam satu suku justru berkhianat. Bani Quraiza, suku Yahudi yang tinggal di Madinah, melanggar perjanjian damai. Mereka membuka pintu belakang kepada musuh saat umat Islam bertahan mati-matian. Begitu Perang Khandak berakhir, Rasulullah tak tinggal diam. Pasukan Muslim langsung bergerak. Benteng Bani Quraizah dikepung selama hampir sebulan. Bani Quraizah menyerah. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin suku Aus, memutuskan hukuman sesuai hukum perang. Pria dewasa dieksekusi. Wanita dan anak-anak ditawan. Ini bukan tentang balas dendam. Ini soal keadilan dan keamanan negara muda bernama Madinah. Perang bukan hanya tentang pedang, tapi juga tentang kepercayaan. Ini adalah kisah tentang salah satu kemenangan terbesar Rasulullah, Perang Khaybar. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah memimpin sekitar 1.600 sahabat ke Khaybar, wilayah yang dikuasai oleh suku Yahudi yang memusuhi Islam. Mereka memiliki benteng-benteng kokoh dan persenjataan lengkap. Tapi semangat kaum muslimin tak bisa dihentikan.
Ali bin Abi Thalib meski matanya sakit memimpin penyerangan dan berhasil menjebol gerbang benteng dengan kekuatan luar biasa. Dengan taktik brilian dan iman yang kuat, kaum muslimin memenangkan pertempuran. Perang Khaybar bukan sekedar kemenangan militer, tapi simbol kekuatan iman dan keberanian. Inilah kisah yang menginspirasi dunia. Ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata. 3.000 prajurit Islam berdiri menghadapi 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya di sebuah tempat bernama Mu'tah tahun 8 Hijriah. Rasulullah mengutus pasukan ke utara untuk membalas pembunuhan utusan Islam oleh penguasa Ghassan sekutu Romawi. 3 sahabat terpilih sebagai panglima, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Pasukan Islam bertempur habis-habisan satu demi satu panglima gugur syahid, tapi mereka tak mundur sejengkal pun. Ja'far memegang panji dengan tangan kiri, tangan kanannya putus tertebas, lalu juga tangan kirinya tapi tetap berdiri. Tubuhnya penuh luka tapi tak satu pun di punggung, semua di depan. Lalu datang sang legenda Khalid bin Walid. Dalam satu malam ia ubah taktik pertempuran. Ia putar formasi pasukan belakang dimajukan ke depan. Romawi terkecoh, mereka kira bala bantuan Islam telah tiba. Dengan manuver cerdas dan serangan kilat pasukan Romawi dipukul mundur. Khalid menciptakan celah, ia memberi komando untuk tidak mengejar pasukan Romawi. Pasukan Islam mundur dengan kehormatan tanpa dihancurkan. Sejak hari itu Rasulullah memberinya gelar pedang Allah yang terhunus. Delapan tahun lalu, kota itu mengusirnya. Sekarang ia kembali bukan dengan dendam tapi dengan rahmat. Perjanjian Hudaybiyah dilanggar. Sekutu Nabi diserang. Ini bukan hanya pengkhianatan tapi panggilan perang. Rasulullah membawa 10.000 pasukan bergerak diam-diam dari Madinah tanpa provokasi. Mekkah tak siap. Abu Sufyan menyerah. Rasulullah masuk dengan damai tanpa pertumpahan darah. 360 berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan satu demi satu. Tauhid kembali ke rumah suci. Rasulullah berkata, "Pergilah, kalian semua bebas, tak ada pembalasan. Yang ada hanya ampunan." Fathu Makkah, penaklukan tanpa pedang, hanya dengan kasih dan cahaya Islam. Baru saja menang di Mekah, umat Islam langsung disergap di lembah Hunain. Suku Hawazin dan Saqif tak tinggal diam. Malik bin Auf memimpin 20.000 pasukan, bahkan membawa wanita dan anak-anak. Mereka yakin akan menang. Sebelum fajar, pasukan mereka bersembunyi di bukit. Lembah Hunain jadi perangkap mematikan. Pasukan Muslim 12.000 orang, jumlah terbanyak dalam sejarah Islam, masuk ke lembah tanpa curiga. Tiba-tiba hujan panah, serangan dari atas. Pasukan Muslim panik, banyak yang lari. Tapi Nabi Muhammad tetap berdiri kokoh. Beliau tak bergerak, tak mundur. Beliau berseru, "Aku adalah Nabi, ini bukan dusta." Abbas memanggil para sahabat, "Wahai kaum Ansyar, wahai Muhajirin." Satu persatu mereka kembali. Umar, Ali, kaum Muhajirin, kaum Ansyar, iman mereka menyala. Serangan balik dimulai. Dengan izin Allah, musuh porak-poranda. Hunain bukan sekedar kemenangan, tapi ujian keimanan. Puluhan ribu unta, harta dan tawanan jadi rampasan. Tapi yang paling besar adalah pelajaran dari langit. "30.000 pasukan Muslim siap berperang berjalan menembus gurun yang terpanggang matahari demi kebenaran." Tahun 9 Hijriah, Kekaisaran Romawi Timur siapkan invasi ke Madinah. Muslimin hadapi panas ekstrim, kehausan, dan 700 km perjalanan. Rasulullah memimpin ekspedisi terbesar dalam sejarah Islam saat itu. Ketika 30.000 pasukan Islam bergerak menuju Tabuk secara terbuka. Berita ini dengan cepat sampai ke telinga Romawi. Setibanya di Tabuk tak ada musuh. Pasukan Romawi telah menghilang. Sebuah keheningan yang menandakan kemenangan. Pasukan Romawi gentar mendengar semangat kaum muslimin yang datang tanpa ragu, mereka mundur sebelum pedang terhunus.
Setelah itu, Rasulullah menjalin perjanjian perdamaian dengan penduduk di sekitar Tabuk. Rasulullah memberi jaminan keamanan kepada penduduk Tabuk. Islam menang bukan hanya dengan pedang, tapi kebijaksanaan. Setelah Nabi wafat, bukan hanya kesedihan yang datang. Kematian beliau mengguncang hati setiap mukmin, tapi ujian yang lebih besar segera menunggu. Suku-suku Arab mulai mencabut baiat satu persatu dan mengumbar pengkhianatan. Muncul pula nabi-nabi palsu yang mengaku mendapat wahyu dan memecah belah umat. Zakat ditolak oleh sebagian orang, kewajiban ekonomi yang menyatukan masyarakat mulai runtuh. Keimanan banyak kaum goyah karena kebingungan dan tipu daya penguasa baru. Madinah yang dulu tegak sebagai pusat cahaya kini diuji oleh fitnah dan pemberontakan. Di saat paling gelap itulah para pemimpin sejati muncul mempertahankan umat. Mereka mengingatkan persatuan dalam salat dan zakat adalah tiang kekuatan Islam. Demi Allah, aku akan perangi siapapun yang memisahkan salat dan zakat meski hanya seutas tali unta. Semangat itulah yang menyulut perang Riddah dan menegakkan kembali tatanan umat. Pelajaran dari masa itu, ketika iman diuji, persatuan dan ketaatanlah yang menyelamatkan. Ratusan ribu tentara Romawi dikalahkan hanya oleh pasukan kecil kaum muslimin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahun 636 Masehi di lembah sunyi Yarmuk, perbatasan Syam. 200.000 pasukan Romawi yang dipimpin Jenderal Fahan dikalahkan 30.000 pasukan Islam yang dipimpin sang jenderal legendaris Khalid bin Walid. Secara jumlah ini pertarungan mustahil, tapi dengan strategi cerdas Khalid bin Walid dan semangat yang tak tergoyahkan, pasukan muslimin menggempur dari sisi-sisi yang tak terduga. Serangan mendadak dari sayap membuat pasukan Romawi panik. Formasi mereka hancur, mereka mundur, banyak yang terperangkap di tepi jurang sungai Yarmuk, ribuan tewas dan sisanya melarikan diri. Dalam 6 hari Romawi kalah telak. Pertempuran Yarmuk membuka jalan bagi penaklukan Damaskus dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Syam. Ribu pasukan Persia berhadapan dengan 30.000 pasukan Muslim, tapi hasilnya mengguncang dunia. Setelah Rasulullah wafat, kekuatan Islam tumbuh cepat. Kekaisaran Persia Sasanid yang merasa terancam menolak ajakan Islam dan justru membunuh utusan Khalifah Umar. Maka dimulailah perang besar ini. Tahun 636 Masehi, Umar bin Khattab mengutus Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas menghadapi pasukan Persia di Qadisiyah gerbang timur kekuasaan Sasanid. Pasukan Persia dipimpin Rostam Farokjan dengan ratusan ribu tentara dan gajah-gajah perang. Tapi pasukan Muslim tetap bertahan. Mereka menyerang Mata Gajah dan menumbangkan penunggangnya. 4 hari bertempur, Sa'ad yang sakit tetap memberi komando dari tenda. Hingga akhirnya sang Jenderal Rostam tewas di tepi sungai. Pasukan Persia hancur. Kemenangan Qadisiyah membuka jalan ke Ctesifon, ibu kota Persia, dalam hitungan tahun kekaisaran raksasa yang berdiri berabad-abad, runtuh. Setelah menaklukkan ibu kota Persia, pasukan Islam tak berhenti. Satu kota berduri masih berdiri Jalula, tempat berdarah, penuh jebakan, dan akhir dari kejayaan Persia. Setelah kemenangan di Qadisiyah, pasukan Islam pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas bergerak ke timur. Tapi Persia belum habis. Mereka berkumpul di Jalula, benteng alami yang dilindungi jebakan, dan parit raksasa. Khalifah Umar mengirim pasukan khusus dipimpin Hashim bin Utbah dan didampingi jenius strategi Kakak bin Amr. Pasukan Muslim mengepung Jalula selama berminggu-minggu. Dengan taktik licin, Kakak memecah formasi dan menyerbu jantung pertahanan Persia. Firuzan Jenderal Persia tewas, Jalula jatuh, dan Persia mulai runtuh dari dalam. Ini bukan sekedar kemenangan, tapi awal dari berakhirnya salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Tahun 634 Masehi, dataran Ajnadain.
menjadi saksi pertempuran dahsyat antara pasukan Islam dan Kekaisaran Bizantium. 30.000 pasukan Muslim berhadapan dengan 90.000 tentara Romawi. Kaisar Heraklius geram. Ekspansi Islam harus dihentikan. Ia mengirim pasukan elit Kekaisaran Bizantium, dipimpin Jenderal Theodorus. Tujuannya jelas, hentikan Islam atau binasa, tapi dari arah selatan. Datang sang legenda, Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Pasukan Muslim lebih kecil, tapi dipimpin oleh 4 jenderal jenius, Khalid Amr, Yazid dan Surahbil. Mereka tak bertarung demi kekuasaan, tapi demi iman dan kebenaran. Khalid membelah musuh dari samping, memecah formasi Romawi, seperti air memecah batu. Jenderal Romawi, Theodorus maju memimpin sendiri. Tapi di medan itu, seorang mujahid Muslim menantangnya. Dengan satu tebasan, pedang dada Theodorus robek. Panji Romawi jatuh. Pasukannya ikut runtuh. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan Syam. Dunia menyadari, kekuatan Islam tak bisa diremehkan. Inilah kisah Perang Ajnadian. Satu pertempuran yang mengubah arah sejarah. Yerusalem, kota suci yang diperebutkan selama ribuan tahun. Tapi pada 637 Masehi, ia jatuh tanpa peperangan. Bukan karena kekuatan senjata, tapi karena akhlak dan keadilan. Umar bin Khattab, setelah kemenangan di Yarmouk, pasukan Muslim di bawah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengepung Yerusalem. Pihak Kristen bersedia menyerah, tapi hanya kepada sang khalifah. Umar pun datang dari Madinah. Dengan kesederhanaan, hanya ditemani seorang pelayan. Umar bergantian menaiki unta dengan pelayannya, hingga tiba di Yerusalem, dan disambut oleh Abu Ubaidah, serta Patriark Sophronius. Yerusalem diserahkan secara damai. Umar menandatangani perjanjian Aliyah, menjamin kebebasan beragama, dan perlindungan tempat ibadah. Saat ditawari sholat di gereja Makam Kudus, Umar menolak. Ia sholat di luar, agar gereja itu tak diklaim umat Islam di masa depan. Kemudian ia menuju reruntuhan Baitul Maqdis. Dengan tangannya sendiri, Umar membersihkan puing-puing. Di tempat itulah, Masjid Al-Aqsa akan berdiri. Yerusalem tak ditaklukkan, tapi dipulihkan. Dengan keadilan, visi dan akhlak, seorang pemimpin sejati